saudara John Cook terus menerus masuk ke dalam dan menandakan kawasan miliknya, dan saudara John Cook berjaya mendapat satu kawasan yang besar tempat dia menggali intan berlian. John Cook berusaha untuk menggali intan berlian yang terdapat di kawasan miliknya itu, dan kemudian dia menggali dan selang beberapa minggu saudara John Cook telah mendapat sedikit berlian bukannya murah tetapi sangat mahal. Dan kemudian setelah saudara John Cook ini, setelah dia mengorek, setelah dekat-dekat 6-7 kaki, saudara John Cook saudara John Cook untuk menggali intan berlian ini tersekat, sebab terdapat satu batu yang sangat besar yang terletak di dalam tanah miliknya itu, dan disebabkan batu itu saudara John Cook ini tidak dapat menggali lebih dalam. Dia cuma menggali dan dia coba, tetapi dia tidak dapat menggali, dan kemudian akhirnya dia berputus asa untuk menggali di tanah miliknya itu. Dan kemudian saudara John Cook ini pun dia berputus asa, dan kemudian dia mencari orang lain yang ingin membeli tanah miliknya itu, sebab dia sangat berputus asa dan dia pikir bahwa saya memang tidak dapat menggali dan saya akan mengalami kerugian jikalau saya tidak menjual tanah ini. Dia berkata begitu pada dirinya sendiri, dan kemudian saudara John Cook menjual tanahnya dan seorang pemuda orang lain membeli tanahnya itu. Masa itu John Cook gembira sebab tanahnya dijual. Tetapi selang beberapa minggu selepas orang yang membeli tanah itu bertekad hati. Dia terus menggali, terus menyambung kerja John Cook di tanah miliknya itu yang terdapat batu yang besar, dan John Cook tidak berjaya untuk menggali lebih dalam lagi. Dan kemudian orang lain itu yang telah membeli tanah itu, dia mencoba. Kemudian akhirnya selang beberapa bulan orang itu berjaya memecahkan batu itu, dan di dalam tanah miliknya itu, di bawah batu yang besar itu terdapat berkali ganda berlian daripada apa yang saudara John Cook dapat. Dan John Cook nampak apa yang terjadi, dan John Cook sangat menyesal sebab John Cook telah berhenti menggali terlalu awal. Saudara John Cook, dia telah berhenti terlalu awal. Coba pikirkan, jikalau dia tidak berhenti terlalu awal, dia pasti akan mendapat kekayaan yang sangat besar. Oke. Bagi kita sebagai orang Kristen, Tuhan telah memberikan kita satu lombong, tetapi lombong ini tidak mempunyai berlian, tidak mempunyai emas, tidak mempunyai perak maupun gangsa. Tetapi lombong yang telah Tuhan berikan kepada kita terdapat kepercayaan dan pengharapan, yaitu Alkitab. So, sekarang saya mau kita semua tanya diri kita sendiri, bagaimana kita belajar Alkitab? Adakah kita hanyalah baca beberapa ayat, 2-3 ayat selang sehari, ataupun selang 2 hari, ataupun selang seminggu, ataupun selang sebulan? Bagaimana? Ataupun bagaimana kita membaca ataupun menggali lombong yang telah diberikan Tuhan ini kepada kita, yang telah diberikan khas kepada kita? Bagaimanakah cara kita menggali lombong ini? Adakah kita
menggali dengan bersungguh-sungguh? Adakah kita membaca setiap ayat dan ingin mempelajari setiap ayat dengan sepenuh hati, dengan bersungguh-sungguh, ataupun